Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmadani. Saya merupakan mahasiswa Pengelolaan Agribisnis angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Jagung Pipil di Kecamatan Laresago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Baiklah yang terhormat, Ibu Arnayulis SSI MSI selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Roni Afrizal SE MSI selaku dosen pembimbing 2, dan yang saya hormati yaitu Ibu Dradarneti selaku AK MSI selaku dosen narasumber pada seminar hasil kali ini. Baiklah, langsung saja untuk topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Langsung saja masuk ke latar belakang, yaitu yang pertama, Kecamatan Laresago Halaban merupakan daerah penghasil jagung pipil tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten 50 Kota. Yang kedua yaitu tingginya produksi jagung di Kecamatan Laresago Halaban tidak menjamin tingginya pendapatan petani, karena adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan petani, yaitu adanya biaya produksi, biaya tenaga kerja, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan petani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Dan juga pendapatan petani jagung pipil tergantung dari harga jual yang berlaku di pasar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, berapa besaran rata-rata pendapatan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban, dan yang kedua yaitu bagaimana kelayakan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis besaran pendapatan rata-rata usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban, dan kedua yaitu menganalisis kelayakan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai bulan Mei pada tahun 2021 yang berlokasi di Kecamatan Laresago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Yang kedua yaitu ada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data mentah yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian menggunakan kuesioner penelitian. Selanjutnya itu ada data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan sampel dengan sengaja. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan 3 kriteria, di mana yang pertama, nagari yang dekat dengan pasar, yang kedua yaitu nagari penghasil jagung pipil tertinggi, dan yang ketiga yaitu nagari penghasil jagung pipil terendah. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu ada kuesioner, wawancara, dan observasi. Selanjutnya itu ada teknis analisis data. Yang pertama yaitu ada biaya usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Untuk menghitung biaya menggunakan rumus TC sama dengan TFC dikurang TVC, di mana TC merupakan total biaya, TFC merupakan total biaya tetap, dan TVC merupakan total biaya variabel. Selanjutnya yaitu ada penerimaan dan pendapatan. Untuk penerimaan dapat dihitung menggunakan rumus TR sama dengan Q dikali P. TR merupakan total penerimaan, Q merupakan jumlah produksi, dan P merupakan harga jual. Untuk pendapatan, Rho sama dengan TR dikurang TC, di mana Rho merupakan pendapatan, TR merupakan total penerimaan, dan TC merupakan total biaya. Selanjutnya itu ada break-even point atau titik impas. Yang pertama yaitu untuk menghitung biaya penerimaan, yaitu FC dibagi 1 dikurang PC dibagi HJ, di mana FC merupakan biaya tetap, VC merupakan biaya variabel, dan HJ merupakan harga jual per unit. Dan yang kedua adalah BEP produksi, P dikurang AVC. FC merupakan biaya tetap, P merupakan harga jual, dan AVC merupakan harga
biaya variabel per unit. Yang ketiga yaitu ada BEP harga sama dengan TC per Q, di mana TC merupakan total biaya dan Q adalah jumlah produksi. Dan selanjutnya yaitu ada BEP luas. Untuk menghitung BEP luas yaitu produksi BEP dibagi produksi real dikali luas lahan. Selanjutnya yaitu ada kelayakan usaha tani. Untuk menghitung kelayakan usaha tani, yang pertama menggunakan produktivitas modal dengan rumus RO dibagi TC, di mana RO merupakan pendapatan dan TC merupakan total biaya. Selanjutnya yaitu ada produktivitas tenaga kerja. Untuk menghitung produktivitas tenaga kerja, menggunakan rumus RO dibagi HKO. Yang ketiga yaitu RC rasio, di mana yang untuk menghitung RC rasio yaitu TR dibagi TC. TR merupakan total penerimaan, sedangkan TC merupakan total biaya. Untuk yang keempat yaitu ukuran nilai sewa lahan. Untuk menghitung ukuran nilai sewa lahan sama dengan pendapatan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu letak geografis wilayah penelitian. Kecamatan Laresago Halaban merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 50 Kota dengan luas wilayah Kecamatan Laresago Halaban lebih kurang 394,85 km yang terdiri dari 8 nagari. Ada batas-batas wilayahnya sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Luak, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Selanjutnya yaitu ada karakteristik petani responden. Yang pertama yaitu umur petani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata umur responden yang paling dominan yaitu berada pada kategori 15-64 tahun dengan jumlah petani sebanyak 28 orang dengan persentase sebesar 93,3%. Dan untuk umur di atas 65 tahun sebanyak 2 orang yaitu dengan persentase 6,67%. Responden yang memiliki rentan umur 15-64 tahun telah mencapai umur produktif dan telah tergolong ke dalam kelompok penduduk usia kerja dan kelompok angkatan kerja. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan petani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa petani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban sebagian besar tingkat pendidikannya sudah tamat SMA. Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang dalam menerima pengetahuan dalam mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi perbaikan usaha taninya. Selanjutnya yaitu pengalaman petani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa kebanyakan petani memiliki pengalaman bertani dengan rentang waktu 1-10 tahun, yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase sebesar 60%. Jumlah tanggungan petani di Kecamatan Laresago Halaban. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah tanggungan yang dimiliki petani responden yaitu sebanyak 4 orang dengan 11 jiwa dengan persentase sebesar 36,67%. Tanggungan tersebut akan mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan petani. Selanjutnya yaitu luas lahan tanaman jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan 30 responden didapatkan jumlah luas lahan jagung sebesar 16,87 hektar dengan rata-rata luas lahan jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban sebesar 0,56 hektar per orang. Selanjutnya yaitu rata-rata biaya produksi usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Dengan luas lahan 0,56 hektar, maka didapatkan rata-rata biaya produksi sebesar Rp2.871.956. Selanjutnya itu ada rata-rata biaya tenaga kerja pada usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban dengan luas lahan 0,56 hektar, di mana didapatkan rata-rata biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp4.196.607.
Selanjutnya itu rata-rata biaya penyusutan alat pada usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laris Sagoh Halaban dengan sebesar 0,56 hektar. Untuk penyusutan alat per tahun didapatkan sebesar Rp593.983,33 dan untuk penyusutan alat per musim tanam didapatkan sebesar Rp197.994.775. Untuk menghitung biaya penyusutan alat dapat digunakan dengan rumus biaya pembelian alat dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Selanjutnya yaitu rata-rata jumlah produksi, harga jual, dan penerimaan yang diterima oleh petani responden jagung pipil di Kecamatan Laris Sagoh Halaban. Untuk luas lahan didapatkan rata-rata 0,56 hektar. Rata-rata produksi sebesar 3.417 kilo dan untuk harga jual yaitu Rp4.183,33 dan untuk rata-rata penerimaan didapat Rp1.540.500. Selanjutnya yaitu rata-rata penerimaan, biaya variabel, biaya tetap, dan yang diperoleh petani jagung pipil di Kecamatan Laris Sagoh Halaban. Penerimaan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laris Sagoh Halaban didapatkan sebesar Rp14.540.500. Dan untuk biaya variabel, itu ada biaya produksi dan biaya tenaga kerja. Untuk rata-rata biaya produksi yaitu sebesar Rp2.871.959 dan untuk tenaga kerja sebesar Rp4.196.607. Untuk biaya tetap ada biaya penyusutan alat dan ada biaya lain-lain. Untuk rata-rata biaya penyusutan alat didapatkan sebesar Rp197.994 dan untuk biaya lain-lain didapatkan Rp79.178.000. Untuk keuntungan usaha tani jagung pipil dengan luas lahan 0,56 hektar didapatkan keuntungan sebesar Rp7.194.762. Selanjutnya yaitu ada BEP penerimaan. Untuk menghitung BEP penerimaan dapat menggunakan rumus FC dibagi 1 dikurang VC dibagi HJ. Pada penelitian ini tidak dilakukan perhitungan BEP penerimaan karena ada syarat yang tidak terpenuhi oleh data yang didapatkan di lapangan, yaitu harga jual jagung pipil tidak sama. Selanjutnya yaitu BEP produksi. Untuk menghitung BEP produksi dapat digunakan rumus FC dibagi P dikurang AVC, maka didapatkan BEP produksi sebesar 131 kilo. Yang artinya, jika produksi yang didapatkan sebanyak 131 kilo dengan luas lahan 0,56 hektar, maka usaha tani tersebut berada pada titik impas atau tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu BEP harga dapat dihitung menggunakan rumus TC dibagi Q. Maka didapatkan BEP harga sebesar 2.150 per kilo. Dengan BEP harga 2.150 per kilo artinya usaha tersebut berada pada titik impas dan jika di bawah 2.150 per kilo, maka usaha tani tersebut mengalami kerugian. Jika di atas BEP harga, maka usaha tani tersebut mengalami keuntungan. Selanjutnya yaitu BEP luas. Untuk menghitung BEP luas, didapatkan menggunakan rumus produksi BEP dibagi produksi real dikali luas lahan. Maka didapatkan hasil 0,038 hektar atau 380 meter. Selanjutnya yaitu untuk menghitung analisis kelayakan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laris Sagoh Halaban. Yang pertama yang menggunakan rumus RC rasio. Untuk
rumus RC rasio yaitu TR dibagi TC, maka didapatkan hasil sebesar 1,98, yang artinya jika petani mengeluarkan biaya Rp1, maka mendapatkan keuntungan sebesar 0,98. Selanjutnya yaitu produktivitas modal. Untuk menghitung produktivitas modal dapat digunakan rumus Pi dibagi TC dikali 100%, maka didapatkan hasil sebesar 97%. Selanjutnya yaitu produktivitas tenaga kerja, di mana dapat dihitung menggunakan rumus Pi dibagi tenaga kerja yang dicurahkan, maka didapatkan hasil sebesar 99,927 ribu rupiah. Ukuran nilai sewa lahan sama dengan pendapatan, yaitu sebesar 7.194.762 rupiah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau keuntungan pada usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban, Kabupaten 5 Kota sebesar Rp7.194.762 dengan luas lahan 0,56 hektar. Yang kedua yaitu usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban. Berdasarkan analisis BEP, usaha tani jagung pipil mengalami break-even point atau tidak untung dan tidak rugi jika memperoleh produksi sebesar 131 kilo per musim atau dengan harga jual sebesar 2.150 per kilo dan BEP luas sebesar 0,038 hektar atau 350 meter kuadrat. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan dari perhitungan yang telah dilakukan. Usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban memiliki RC rasio produktivitas modal dan produktivitas tenaga kerja atau ukuran nilai sewa lahan sebagai berikut. RC rasio sebesar 1,98, artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya usaha tani jagung pipil, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 0,98. RC rasio yang telah didapatkan lebih besar daripada 1, maka usaha tani tersebut layak untuk diusahakan. Yang selanjutnya yaitu produktivitas tenaga kerja yang telah didapatkan lebih besar dari suku bunga bank, yaitu 97%, lebih besar dari 14%. Maka usaha tani jagung pipil layak untuk diusahakan. Di produktivitas tenaga kerja yang didapatkan lebih besar daripada upah tenaga kerja per hari, yaitu sebesar Rp99.327, lebih besar dari Rp50.000. Artinya, usaha tani layak diusahakan. Dan yang selanjutnya yaitu ukuran nilai sewa lahan atau pendapatan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban telah didapatkan lebih besar dari sewa lahan jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban, yaitu sebesar Rp7.104.762, lebih besar dari Rp6.405.783. Dan nilai sewa lahan tersebut, maka usaha tani jagung pipil layak untuk diusahakan. Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu agar petani memiliki hasil produksi di atas BEP produksi, dapat dilakukan peningkatan produksi dengan cara melakukan pembumbunan pada tanaman jagung, penggunaan pestisida yang efektif dan melakukan pemupukan yang berimbang agar hasil produksi menjadi lebih tinggi. Untuk luas lahan agar di atas BEP luas dapat dilakukan dengan cara penambahan lahan oleh petani atau pembukaan lahan baru oleh pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.